Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang dilakukan oleh setiap muslim yang mampu menunaikannya. Setiap muslim harus mendambakan untuk menapakkan kaki ke tanah Mekah dan Madinah. Ada 7 amalan yang jika diamalkan bisa berpahala seperti menunaikan ibadah haji. Amalan ini ada yang ringan, bahkan kita bisa melakukannya setiap waktu. Walau ringan, namun pahalanya sangat luar biasa. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fi jama'atin fahiya kahajjatin." Barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk salat wajib berjamaah, maka ia mendapatkan pahala seperti berhaji. Wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umrati nafilah. Dan barang siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Dan dalam hadis lainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersusuci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk salat sunat duha yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Yang kedua, melakukan sholat isya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melakukan sholat sunat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Dalam hadis yang lain pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shallal ghazata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah, tammah, tammah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allama." Barang siapa yang berangkat ke masjid, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjah tamma hajjatuhu, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbihlah, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Kemudian aku pun kembali kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Yang kelima, umrah di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada seorang wanita, ma mana'aki anta hujji ma'ana, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu pun menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya,
dan ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faiza kana Ramadhan a'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadhan hajjatun." Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu, karena umrah Ramadan senilai dengan pahala haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam, berbakti pada orang tua. Birrul walidain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Kemudian Rasul pun berkata padanya, "Faiza radiyat anka ummuka fattaqillah wa birraha." Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad. Dan yang ketujuh, bertekad untuk berhaji. Karena barang siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contohnya, misalnya ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka ia akan mendapatkan pahala haji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara." Jika salah seorang kalian sakit atau bersafar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatat mendapatkan pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. Inilah, wahai saudaraku, 7 amalan yang pahalanya senilai dengan ibadah haji. Dan seandainya mampu, alangkah baiknya untuk disegerakan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan akan amalan-amalan yang telah disebutkan, dan semoga kita pun dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji yang sebenarnya. Amin. Allahumma amin. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.